Balik lagi suara Riko, lanjut kita bahas soal SNK Astronomi tahun 2025, lanjut ke nomor 18 tentang apa nih, jenis-jenis bintang ya. Bintang X adalah bintang deret utama dengan massa 1,5 kali massa matahari dan luminositas 3 kali luminositas matahari. Bintang Y adalah raksasa merah dengan massa 3 kali massa matahari dan luminositas 200 kali luminositas matahari. Pernyataan berikut yang benar mengenai kedua bintang ini adalah yang mana? Oke, ini tentang jenis-jenis bintang atau kelas bintang. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang itu, bagi kalian mau dapetin konten eksklusif dari Reniko, entah itu video yang khusus member ataupun simulasi, gak bisa join membershipnya ya. Kita bahas tentang jenis-jenis bintang karena bintang itu macam-macam bentuknya. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang warnanya ke arah orange begini, sampai ke arah biru kayak gini. Oke, jadi ada jenis-jenisnya atau klasifikasinya lah. Nah, klasifikasinya. Ada dua kelompok klasifikasi bintang. Yang pertama berdasarkan Harvard, yang kedua berdasarkan Yerkes. Yang Harvard ini mengelompokkan berdasarkan suhu bintang. Suhu itu juga bisa menunjukkan warna ya. Karena berdasarkan hukum Wien, warna itu kan kita bisa tahu dari panjang gelombang. Jadi panjang gelombang kita bisa hitung berdasarkan hukum Wien ini dengan suhunya tahu. Jadi dan sebaliknya, kalau warnanya tahu, kita tahu panjang gelombangnya berarti kita tahu suhunya. Nah, berdasarkan kelasnya suhu ini dibagi menjadi beberapa. Ada yang kelas O, ini yang warna biru. B, A, F, G, K, M. Nah, nggak tahu kenapa nggak A, B, C, D, E, F, G ya. Ini hurufnya random sekali. O, B, A, F, G, K, M. Biasanya untuk ngingetnya jembatan keledai yang dipakai adalah bahasa Inggrisnya O, be a fine girl, kiss me. O, B, A, F, G, K, M. Itu urutan dari warna yang biru menuju ke warna yang ke arah merah. Gitu ya. Nah, yang kita lihat tadi itu adalah berdasarkan klasifikasi suhu ini. Terus kalau matahari itu ada di kelas G karena warnanya itu agak ke arah-arah orange gitu lah ya. Nah, selain per kelas itu di setiap kelasnya kebagi lagi menjadi subkelasnya ada dari 0 sampai 9. 0 itu berarti suhunya paling dingin di kelasnya, sedangkan 9 itu berarti paling panas. Matahari kita itu ada di G2, jadi kelas G tapi nggak yang paling panas. Ya nanti ada juga O1, O2 dan seterusnya gitu ada. K juga kayak gitu-gitu. Oke. Lalu berdasarkan Yerkes, ini dari ini ya, asal-muasalnya dari peneliti di Observatorium Yerkes di Amerika. Ini melompokkan berdasarkan luminositas. Karena ternyata warna yang sama itu bisa jadi ukurannya beda-beda banget. Luminositasnya beda-beda. Nah, maka mereka mengelompokkan berdasarkan luminositasnya. Luminositas atau nunjukin apa ya, wattnya, tingkat keterangannya. Mereka ngelompokinnya berdasarkan angka Romawi 1 sampai 5 secara umum. Jadi ada yang bilang 1, nanti satunya kebagi lagi, 1A, 1B, 1AB. Kalau Giants-nya ini dipecah-pecah gitu ya. Intinya kelas 1 itu yang ukurannya gede-gede, luminositasnya tinggi sekali. Kedua, 3, 4, dan 5 itu semakin rendah luminositasnya. Nah, kalau kita petakan, itu ada beberapa model kayak gini ya. Jadi kelompoknya white dwarf itu akan kekumpul jadi satu di sini. Subdwarf di sini, matahari kita ada di sini, di main sequence, di sini, di dwarfs. Main sequence itu yang ini, deret utama. Terus giant, subgiant, giant, bright giant, super giant, hyper giant, kayak gitu. Jadi ada yang dari kelas, ada yang bilang kelasnya 0 kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang paling redup ada di bawah sini. Berdasarkan luminositasnya. Nah, luminositas itu sendiri bisa kita hitung pakai persamaan ini. Jadi berdasarkan sigma, konsentrasi von Boltzmann, kali 4 pi r pangkat 2, ukuran bintangnya sebetulnya, seberapa gede bintangnya, dikalikan dengan T, temperature, pangkat 4. Alias suhunya, dalam Kelvin tentu saja, kita pangkatin 4. Nah, terus matahari kita itu kalau berdasarkan luminositasnya masuk kelas 5. Makanya kalau gabungannya matahari kita itu masuk kelas G2 5.
Gitu ya. Jadi bintang itu diklasifikasikan berdasarkan dua tipe tadi, yang Harvard sama Yerkes, berdasarkan suhu dan luminositas. Digabung, jadilah itu. Nah, kalau kita mau lebih lengkap lagi sebetulnya, jadi ilmuwan itu ada bikin plot gitulah, yang O, B, A, F, G, K, M tadi, terus yang luminositasnya. Ternyata bintang-bintang itu tidak random letaknya. Majority itu ada di sebelah sini, di main sequence. Jadi bintang-bintang secara umum itu banyaknya adanya di sini, di main sequence sebutannya. Giants ada di kelompok sebagian sini, super giant dan segala macam ada di sini, white dwarf ada di sini dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini adalah pemetaan bintang sebetulnya. Nah, diagram seperti ini namanya adalah Hertzsprung-Russell diagram. Jadi untuk memetakan tadi berdasarkan kelas yang temperatur atau warna atau suhu dan juga luminositasnya. Nah, untuk mempelajari lebih jelasnya kita pakai simulator ini ya. Dan seperti biasa simulator-simulator yang udah Niko pakai di sini tersedia bagi member Black Hole. Nah, ini dia diagramnya HR diagram. Ini dulu ya, matahari kita tuh ada di sini. Jadi ini perbandingan antara bintang yang kita bisa ubah-ubah nanti dengan matahari. Matahari kita di main sequence, di yang merah ini di sini. Terus kalau kita petain lagi bintang-bintang yang lain ada di daerah-daerah sini. Ya, kayak gini ya. Giant, dwarf, main sequence, dan lain-lain. Oke. Nah, misal kita bisa ganti-ganti juga sih, sumbu X-nya ini adalah suhu. Suhu itu tadi kita bisa masukin ke spectral type-nya, OB of Fine-Gilchrist tadi. Atau nama lainnya adalah BV Color Index. Ini adalah blue minus visual. Jadi ada indeks warna. Ya sama aja sih, orang bilang kadang temperature, kadang BV, kadang ini spectral types-nya. Terus di sini, di sumbu Y, itu menunjukkan luminositas atau magnitudo mutlak, absolute magnitude. Sekarang kita ubah-ubah. Jadi misalkan nih, kan matahari kita di G, kalau kita ubah kiri kanan dulu ya, kita ubah kiri kanan. Jadi luminositasnya tetap nggak berubah, tapi berubah warna. Kita lihat. Wah, spectral types-nya berubah. Berubah-berubah. Oh, suhunya berubah. Teman-teman bisa lihat di bagian sini. Kalau suhunya saya ubah-ubah juga nih. Wih, ini ngubah sumbu ke arah sumbu X-nya berubah-berubah. Tadi ya, kalau ini berarti panas banget. Warnanya ke arah biru. Kalau yang sebelah sini lebih dingin. Warnanya ke arah orange itu atau merah. Terus kalau sekarang kita ubah-ubahnya adalah luminositasnya. Luminositasnya ke arah sumbu Y-nya ya, seberapa terangnya. Apa ya, kalau simpelnya bilangnya watt-nya sih. Kalau lampu itu berapa dayanya, berapa watt nih lampunya gitu. Matahari juga gitu, memancarkan cahaya, berapa watt nih cahayanya, itu luminosity-nya. Ini bandingannya dengan luminositas matahari ya, jadi berapa kali luminositas matahari. Jadi kalau kita ganti, misalnya kita perbesar dulu luminositasnya, lihat warnanya tetap, karena memang dia masih di spectral types yang sama, tapi ukurannya berubah. Karena untuk menyesuaikan tadi luminositasnya tadi. Kalau luminositas makin kecil, secara umum suhu tetap, maka ukuran juga kecil. Luminositas makin besar, ukurannya juga besar. Gitu ya. Jadi ada dua tadi udah aku ulang. Ke arah sumbu X itu menunjukkan suhu. Oke, makin rendah suhunya, makin gede ukuran bintangnya, makin ke arah merah dia. Sebaliknya, suhunya makin tinggi, makin ke kiri gini, ukurannya makin kecil, warnanya berubah menuju ke arah biru. Sedangkan sumbu Y itu menunjukkan luminositasnya. Jadi dia akan mengubah radius juga, tapi warnanya tetap. Gitu ya. Wah, ini lumayan asik nih. Simulasinya bisa kita lihat, oh kalau ini berapa kali lipat misalnya luminositas bintangnya 100 kali lipat, ukuran jadi seperti apa? Suhunya misalnya, suhunya kita mau berapa kali lipat matahari gitu ya. Matahari itu sekitar 5.800, jadi kalau 2 kali lipat itu berapa sih? 10.000, 11.600. Wah, kayak gini misalnya. Oh my, kurang lebih seperti inilah. Dan seterusnya. Oke? Jadi kalau giant itu ke arah sini, rata-rata. Terus dwarf, deret utama, main sequence, ada di bagian sini.
Terus giant juga ada di sini, terus white dwarf rata-rata ada di sebelah sini. Kecil, katai putih. Insya Allah nanti matahari kalau sudah habis fusinya akan jadi white dwarf. Gitu ya, gambaran dari HR diagram, Hertzsprung-Russell diagram. Lalu bagaimana dengan mencari umur bintang? Umur bintang itu secara umum bisa kita lihat dari dua hal. Pertama, kita bisa tahu dari zat apa yang ada di sana. Jadi kalau banyak atom-atom rendah, misalkan hidrogen, helium, atau ke lithium kayak gini, banyak dia, maka umurnya relatif muda. Tapi kalau umur yang udah tua, itu berarti bintangnya itu sudah memfusikan dia lebih jadi atom-atom yang lebih berat. Jadi litiumnya, hidrogen, helium itu lithium udah makin habis, sudah ke atom-atom berat yang lebih banyak. Cara kedua, kita bisa hitung menggunakan persamaan ini. Tapi ini adalah persamaan ini ya, pendekatannya, bukan persis kita tahu berapa tahun itu enggak. Dan ini majority berlaku di bintang-bintang yang main sequence, yang deret utama. Jadi kita bisa lihat dari masanya. Gitu ya, secara umum kalau masanya jauh lebih besar, maka umurnya muda. Karena ini pangkat minus 2,5 itu berarti 1 per ya. Oke, kita kembali ke soal, kita ambil esensinya aja. Nah, ada dua bintang tadi, bintang X, deret utama, massa 1,5 M, luminositas 3 kali luminositas matahari. Bintang Y, red giant, raksasa merah, massanya 3 kali massa matahari, luminositasnya 200 luminositas matahari. Bulat titik itu simbol untuk matahari. Kita analisis satu persatu dari pernyataan yang pertama. Bintang X jauh lebih tua daripada bintang Y. Tua berarti umur tadi ya, kita bisa hitung pakai persamaan ini. Kita lihat bahwa bintang X itu massanya dibandingkan dengan bintang Y itu lebih kecil. Nah, tapi dia tidak tidak terlalu berbeda jauh, hanya 2 kali lipat. Jadi kalau berdasarkan persamaan ini, itu perbedaannya tidak signifikan, kecil sekali perbedaannya. Maka tidak bisa kita bilang dia jauh lebih tua daripada bintang Y. Gitu ya. Benar sih, sedikit lebih tua iya, tapi karena perbedaannya cuma 2 kali lipat jadinya nggak signifikan banget bedanya. Apalagi nih, akar pangkat 2,5 lagi, jadinya ya mengecil efeknya itu. Oke? Jadi pernyataan yang A salah. Pernyataan yang kedua, kerapatan rata-rata bintang Y lebih besar daripada bintang X. Kerapatan itu kan density ya. Density itu tinggal massa dibagi dengan volumenya. Kalau volume berarti kita perlu cari radiusnya. Nah, sekarang kita lihat bahwa tadi luminositas itu sebanding dengan R pangkat 2 ya. Dan ikut sini deh, luminositas itu sebanding dengan R pangkat 2. Jadi, yang 200 kali lipat ini tentu akan menghasilkan radius yang jauh lebih besar daripada yang 3 ini. So, kalau kita mau cari perbandingan secara kasarnya aja, tinggal 200 dibagi 3 terus diakarin. Ya, kisaran puluhan kali lebih besar lah R-nya Y ini. Jadi memang, terus di sini udah dikasih tahu sih bahwa dia wujudnya adalah raksasa merah. So, R-nya Y ini pasti lebih besar daripada R-nya X. Puluhan kali lah boleh dibilang gitu ya. Sedangkan masanya hanya 2 kali lipat lebih besar. Jadi, ukurannya jauh lebih besar, tapi masanya tidak signifikan bertambahnya. Jadi kita bisa bilang bahwa kerapatannya Y itu lebih kecil dong. So, pernyataan B salah. Sekarang ke pernyataan yang C. Saat kedua bintang berada di deret utama, bintang X membutuhkan waktu lebih cepat untuk berevolusi menjadi raksasa merah dibandingkan dengan bintang Y. Kecepatan evolusi bintang itu juga dipengaruhi oleh luminositas sebetulnya. Jadi, kalau luminositasnya makin gede, dia semakin cepat menghabiskan energi. Semakin cepat juga dia beralih dari deret utama menuju ke raksasa merah. Jadi, secara umum bisa kita bilang bahwa waktunya itu, waktu berevolusinya itu berbanding terbalik dengan luminositas. Luminositas makin besar, waktu yang dibutuhkan untuk beralih makin kecil. Gitu ya. Nah, dari ini luminositasnya
X itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan luminositasnya Y. Maka waktu yang dibutuhkan X itu pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan Y. Maka pernyataan ini salah. Harusnya X lebih lama dibandingkan dengan Y. Terus pernyataan yang D, bintang Y sedang melangsungkan reaksi fusi hidrogen di selubung yang mengelilingi inti bintang, sedangkan bintang X di inti bintang. Oke, ini tadi ya pembahasan tadi ya, ini hidrogen yang satunya di selubung, di luar, yang satunya di inti. Nah, ini seperti yang udah Niko bilang tadi ya, bahwa bintang itu melakukan reaksi fusi di bintangnya. Apa yang difusikan tergantung. Kalau dia awalnya dari hidrogen, hidrogen difusi itu apa ya? Fusi itu gabungin. Hidrogen nanti jadi inti helium. Gitu. Nanti helium menjadi inti yang lebih berat lagi, lithium dan seterusnya, sampai besi dan seterusnya. Nah, kalau hidrogennya masih ada di inti, berarti bintangnya masih muda. Gitu ya. Kalau hidrogennya hanya ada di selubung, tapi intinya sudah bukan hidrogen, maka dia lebih tua. Jadi pernyataan yang D ini benar ya. Karena dia bilang bintang Y sedang melangsungkan reaksi fusi hidrogen di selubung yang mengelilingi inti bintang, betul, karena raksasa merah itu hidrogennya di intinya sudah habis, sisa-sisa di sekelilingnya aja. Sedangkan X ini masih di deret utama. Deret utama itu masih memfusikan hidrogen di inti bintangnya. Jadi pernyataan yang D benar. Terus pernyataan yang E, diameter sudut bintang Y di langit lebih kecil dibandingkan dengan bintang X jika keduanya memiliki jarak yang sama jauhnya dari bumi. Tentu tidak ya, karena jari-jarinya tadi jauh lebih gede lah. Raksasa merah, namanya juga udah raksasa ya. Tentu diameter sudutnya lebih gede, so pernyataan ini salah. Nah, kalau kita recap semuanya, kayak gini. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan yang D. Nah, soal ini udah lumayan sih, lumayan kompleks nih. Udah harus familiar dengan reaksi fusi, dengan masuk tadi kelas bintang, hukum Wien, suhu, panjang gelombang, warna tadi, magnitudo dan lain-lain tadi ya. Disatukan di HR diagram tadi ya, Hertzsprung-Russell diagram. So, lumayan. Nah, soal-soal yang kayak gini masuk ke playlist fisika bintang kalau lebih mengarah ke tentang bintangnya, tapi kalau lebih mengarah ke spektrumnya biasanya udah dimasukin ke fotometri. Kali ini ke keduanya deh, biar lebih enak nanti bisa nemuinnya ya. Terus ini adalah 3 soal terakhir yang ngebahas tentang HR diagram dan klasifikasi bintang, boleh dicobain di 2021 dan 2019. Lumayan lama ya, tapi ini ya, pernah muncul juga nih. Terus seperti biasa challenge, Niko udah siapin 2 soal challenge. Soal yang pertama kaitannya sama perbandingan radius bintang, dan yang kedua perbandingan suhunya. Cobain ya. Seperti biasa kalau ada yang masih bingung boleh langsung tanya aja. Itu aja dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next Nampas.